Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari raya kabar sukacita bersama Bunda Maria, kita merenungkan sabda hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Para sahabat yang terkasih, dalam perjalanan ini, kita pernah mendengarkan, bahkan menyanyikan lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta itu bisa termakan waktu loh, termakan zaman. Tetapi lagu-lagu tentang Bunda Maria itu tidak pernah termakan waktu dan termakan zaman. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ini salah satunya tentang Bunda Maria. Di pesta kabar sukacita ini, 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, yang biasa-biasa saja itu diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh, Bunda Maria merasakan itu. Kabar sukacita diberikan kepada seorang perempuan yang biasa.
Sebetulnya Tuhan bisa berikan itu kepada orang-orang yang luar biasa dengan nama-nama besar dan semuanya. Tetapi justru Tuhan berbalik. Dia memberi kabar itu kepada seorang yang sangat sederhana, Bunda Maria. Bagaimana yang sederhana ini diubah untuk menjadi sebuah pekerjaan yang sangat-sangat besar. Melahirkan Sang Putra Tuhan, Yesus Kristus. Yang biasa, tetapi kemudian membawa sesuatu yang luar biasa. Keselamatan kepada dunia. Bagi saya dan para sahabat, kita adalah orang-orang yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa kalau kita lihat dalam sesuatu yang luar biasa, akan punya kacamata yang berbeda. Misalnya ya pekerjaan kita untuk membersihkan rumah, memasak, atau cleaning service, atau apa pekerjaan yang di mata sesama biasa-biasa saja kelihatannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memberikan sesuatu yang luar biasa melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pelayanan kita ini. Yang biasa itu melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa, itu tergantung hati juga. Untuk merasakan yang kecil yang tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang besar, akan dilihat sebagai sebuah rahmat. Bagian yang kedua para sahabat yang terkasih. Dalam ayat yang ke-37 tadi sangat jelas sekali. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Maria awalnya, tidak mungkin. Aku ini belum bersuami. Tetapi malaikat katakan Roh Kudus. Maria masuk dalam keraguan-raguannya sebagai seorang manusia. Tidak mungkin. Tetapi kemudian pekerjaan pelayanan yang sangat besar ini diubah oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan Maria. Bagi saya dan para sahabat, sederhana saja dalam hidup ini. Kita sering katakan misalnya dalam pelayanan. Saya tidak mungkin bisa kerja ini. Saya tidak mungkin bisa melayani di gereja. Atau mana mungkin saya melakukan pekerjaan ini. Saya kan orang berdosa. Saya tidak mungkin. Tetapi dari yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin di mata Tuhan. Saya dan para sahabat adalah orang-orang berdosa tetapi dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia dan umat-Nya. Yang tidak mungkin keraguan kita menghantar kita kepada sebuah kemungkinan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lalu pada akhirnya bagian yang terakhir. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kerendahan hati seorang Maria sangat nampak sekali. Apapun pekerjaan para sahabat saat ini, pelayanan dan semuanya yang Tuhan berikan, yang sesama percayakan kepada kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah memberi begitu banyak berkat-berkat dalam kehidupan ini. Dan yang kita perlu ungkapkan adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Pekerjaan itu mungkin kecil, tetapi itulah berkat yang Tuhan berikan. Pelayanan itu mungkin kecil di tempat yang sulit sekali, tetapi itulah yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan memampukan semuanya itu. Karena saya dan para sahabat adalah hamba-hambanya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita menunduk kepala. Merebahkan semua yang ada pada kita. Kesombongan atau hal yang mengatakan saya bisa, saya pasti laksanakan. Dengan kerendahan hati, Injil mengatakan, siapakah kami ini? Hamba-hamba yang tidak berguna. Kerendahan hati inilah yang menghantar saya dan para sahabat untuk melangkah maju seperti Bunda Maria. Fiat-nya itulah, fiat kita semua untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari saya berdoa bagi para sahabat dalam kerendahan hati
untuk tetap melangkah melayani Tuhan bersama dengan Bunda Maria. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui kita semua. Amin.